Oke, untuk konten kali ini kembali lagi di Yamaha F1 ZR. Di sini motor ini bermasalah di putaran bawah sampai menengah, motor ini bermasalah jadi drop. Nah, sementara untuk atasannya lumayan enak. Nah, setelah kita periksa atau kita cek di sini untuk bagian-bagiannya, pertama pada bagian head di sini, ini menurut saya untuk head tipikal seperti ini sangat tidak pas atau tidak cocok. Jadi ini dicoak untuk, jadi nutnya dibuat lebih dalam, nah seperti ini. Sementara untuk kubah serta kemiringannya tetap standar. Nah biasanya untuk tipikal head seperti ini ataupun kop seperti ini motor drop di putaran bawah karena motor ini terlalu sudutnya terlalu mengarah ke bagian busi. Di sini juga ada PR di bagian blok. Nah, di sini bloknya sudah portingan. Sementara portingan di sini dibilang ekstrim, tidak, dibilang biasa, tapi pada intinya untuk arah penentuan arahnya ini menurut saya untuk penentuan arahnya sangat tidak tepat. Selanjutnya kita cek dulu Om. Jadi bukan bermaksud saya menyalahkan kalau saya tidak bisa membenarkan. Nah, jadi seperti ini. Untuk tipikal seperti ini untuk lubang exhaust dulu, untuk lubang buangnya di sini. Nah, di sini untuk lubang buang di sini dibuat lebarnya sangat lebar. Nah, jadi hampir mengenai dinding lubang transfer. Seperti ini. Sementara untuk tingginya, nah seperti ini Om. Nah, tingginya juga ini bisa langsung kita ukur menggunakan sigmat. Sebentar ya Om. Ini untuk tinggi exhaustnya mencapai 27. Ini bersihnya 26. Jadi bersihnya 26. Ya benar. Nah, jadi terlalu ekstrim buat saya untuk tipikal portingan seperti ini. Jadi sebenarnya kalau untuk harian karena motor ini juga dibuat adventure, jadi sangat kurang tepat untuk tipikal porting seperti ini. Selanjutnya untuk tipikal porting ya, yang kali ini saya garap, mungkin salah satunya pertama untuk bagi blok kali ini saya ganti untuk bloknya karena untuk dirapikan lagi ini sangat tidak memungkinkan untuk blok ini. Nah, di sini ada dasar, di sini sudah portingan. Di sini untuk portingannya semi adventure. Kali ini saya ganti. Jadi untuk perbedaannya antara blok ini dengan blok yang ini, di sini untuk bentuk lubang exhaust ataupun lubang buangnya di sini bentuknya kalau ini terlalu lebar untuk bagian bawahnya, sehingga motor di putaran bawahnya dipastikan motor ini sangat drop karena terlalu besar untuk lubang buangnya. Udah lanjut. Nah, jadi kali ini kita main ya yang sedang-sedang aja. Untuk tinggi exhaustnya atau tinggi lubang buangnya saya buat 28. Selanjutnya untuk lebar 38. Udah. Iya. Ya. Sementara untuk bagian kopnya kita modifikasi ulang. Jadi untuk kopnya kita bubut pakai 2 mili karena di sini untuk menghilangkan nutnya. Selanjutnya untuk kemiringannya di sini pakai 14 derajat. Sementara untuk lebar sikuis di sini kita pakai 8 mili. Karena ini motornya dibutuhkan untuk putaran bawahnya. Yuk. Selanjutnya di sini untuk bagian sehernya, jadi kita modifikasi lagi karena di sini pakai punya RX spesial supaya tidak terlalu tebal menggunakan perpak ataupun packing bawahnya. Jadi di sini kita modifikasi untuk bagian sehernya. Jadi untuk modifikasi pun di sini ada triknya. Jadi jangan dibuat seperti ini. Ini dibuat lonjong seperti ini. Dibuat lagi untuk sudutnya. Nah, jadi alangkah lebih bagusnya untuk 2 tak kita buat datar aja. Nah, jadi seperti aslinya patokannya.
Jadi untuk tujuan kita papas seperti ini, pertama ini kita sesuaikan agar tidak jauh beda dengan yang bawaan Yamaha Epon ZR-nya. Selanjutnya juga keunggulan kita papas seperti ini, kelebihannya jadi untuk packing setnya tidak jauh berbeda, jadi hanya pakai dua untuk bagian packing set bawah. Nah, sementara kita buat datar seperti ini, jadi motor agar enak juga untuk putaran atasnya, jadi dukungan untuk putaran atas. Jadi kalau kita buat lonjong seperti ini untuk 2 tak rasanya kurang tepat. Jadi kali ini konsep untuk porting Yamaha Epon ZR, di sini saya akan beberkan atau akan saya buka. Pertama untuk tipikal lubang yang kita garap ataupun portingan yang kita garap. Di sini sebelum saya menjelaskan sedikit saya perbandingkan dengan blok yang sebelumnya. Jadi di sini saya akan memberikan sedikit perbedaan. Jadi antara blok yang sebelumnya dengan blok yang baru kita garap kali ini. Jadi kenapa sampai saya ambil keputusan harus ganti blok, karena di sini setelah saya cek untuk portingannya ini terlalu over atau terlalu ekstrim. Bisa dibilang di sini untuk tipikal blok seperti ini kurang cocok buat harian seperti di motor adventure. Jadi kalau ini cocoknya buat motor lari-larian, bisa dibilang motor buat load race lah. Tapi tipikal seperti ini bukan kurang tepat, tapi kurang pas kalau buat motor harian. Jadi di sini saya akan bocorkan untuk portingan ala saya tentunya. Di sini untuk portingan lubang buang di sini lebarnya saya pakai 38. Selanjutnya untuk tinggi saya buat 28 juga. Tinggi dari sini jadi 28. Sementara untuk lubang transfer semuanya standar bawaan pabrik, hanya kita haluskan saja. Jadi supaya tetap dapat bawah atasnya kita tetap tidak kecolongan. Jadi karena pada dasarnya seperti ini. Kalau kita robah untuk lubang transfer sementara arah kurang tepat, ini bukan malah enak motor tapi malah loyo di putaran bawahnya. Jadi untuk tingkat keamanan yang tinggi, jadi kita tetap ambil standaran aja untuk lubang transfernya, hanya kita rapihkan untuk bagian dalam-dalamnya. Jadi saya sarankan buat sahabat kreatif untuk mengambil ukuran saat porting di Yamaha Epon ZR, khususnya buat harian bisa diikuti ukuran-ukuran yang saya buat tadi, karena itu hasilnya sudah teruji, motor nyaman baik putaran atas maupun putaran bawah. Nah selanjutnya tinggal ngolah bagian headnya. Jadi untuk headnya cukup kalau untuk blok oversis 200 ataupun 175 ke atas ini untuk bubut headnya atau bubut kopnya cukup di 1 mili, maksimal di angka 1,8. Nah selanjutnya untuk diameter untuk sudutnya cukup 14 derajat, sementara untuk lebar sikuis pakai 8 mili. Nah sahabat kreatif, itu aja informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bermanfaat buat sahabat kreatif semua. Jangan lupa untuk tekan like, komen, dan juga subscribe.